Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai perkuliahan daring ini, mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah karena kita sudah diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu walaupun hanya secara online atau kuliah daring. Nah, kita ketahui bersama mengapa kita melakukan kuliah daring atau mengapa perkuliahan diliburkan, karena ada anjuran dari pemerintah untuk melakukan social distancing. Karena kita ketahui bersama negara kita dan juga negara-negara di dunia sudah tertimpa pandemi dari coronavirus. Tentunya kalian tahu coronavirus ini sudah menimpa banyak orang dan ada yang menimbulkan korban meninggal dunia. Karena itu sebelum perkuliahan online ini kita lakukan, Ibu ingatkan sekali lagi untuk selalu menjaga kebersihan. Yang pertama itu tentu saja dengan mencuci tangan dengan benar dengan menggunakan sabun. Jadi kurang lebih 20 detik ya, pastikan bahwa seluruh tangan itu tercuci dengan bersih. Kemudian jangan lupa kalau harus juga kalian keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker ya. Jangan lupa, yang sering terjadi kita menggunakan masker itu bahwa yang sisi berwarna hijau atau pink atau biru itu di sisi luar ya. Sisi putih itu di bagian itu kan kita biasa maka di yang berwarna itu di bagian luar kan, yang warna pink, warna hijau, atau warna-warna lain di bagian luar. Nah, sebenarnya yang benar itu untuk pencegahan itu yang bagian putihnya yang di luar ya, karena sisi berwarna putih itu terbuat dari material yang dapat menyerap kotoran atau kuman-kuman yang menyebar dari udara. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Ingat loh ya, dari sekarang yang sisi putihnya keluar. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga asupan makanan yang bergizi ya, sayuran, buah-buahan, dan juga protein. Jangan lupa kalau memang aktivitas kalian itu tinggi ya, dan kalian harus terpaksa juga keluar rumah, ada baiknya juga untuk meminum suplemen untuk menjaga imunitas tubuh. Nah, itu saja anjuran dari Ibu. Dan jangan lupa yang paling penting dari segalanya bahwa kita harus selalu berdoa memohon kepada Allah agar coronavirus ini, pandemi coronavirus ini segera berakhir, karena tidak ada obat tanpa seizin Allah. Apapun yang terjadi sudah menimpa kita jalani. Semoga dengan terus berdoa, melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, pandemi corona khususnya di Indonesia akan segera berakhir. Nah, kali ini kita sudah masuk di perkuliahan keempat loh ya. Minggu kemarin kita sudah membahas capital budgeting, dan di pertemuan kali ini Ibu akan memberikan latihan soal, tapi sebelumnya ada materi-materi yang perlu kalian simak. Maaf ya, kita kuliahnya dengan video yang seadanya, mudah-mudahan di lain kesempatan akan lebih baik lagi. Dan jangan lupa ini adalah akun Ibu ya, subscribe ya. Terima kasih. Baiklah, kita masuk ke pertemuan keempat kali ini. Kita masih melanjutkan materi kita, yaitu mengenai capital budgeting atau penganggaran modal. Akan Ibu review dulu mengenai capital budgeting pada minggu yang lalu, bahwa dalam capital budgeting itu adalah proses menyeluruh di mana kita menganalisa suatu proyek dan menentukan dari proyek-proyek tersebut mana yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Nah, mengapa penganggaran modal itu penting? Yang pertama, bahwa keputusan penganggaran modal itu menyangkut jangka waktu yang lama, sehingga jika tidak diperhitungkan dengan baik, perusahaan akan kehilangan fleksibilitasnya. Kemudian yang kedua, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Di sini kita bisa melihat minggu lalu sudah kita bahas, yaitu ada beberapa klasifikasi proyek. Yang pertama, replacement untuk perawatan bisnis. Kemudian yang kedua, replacement untuk pengurangan biaya. Yang ketiga itu ekspansi produk atau pasar yang sudah ada.
kemudian ekspansi ke produk atau pasar yang baru, kemudian proyek keamanan atau lingkungan, penelitian dan pengembangan. Yang ketujuh itu adalah kontrak jangka panjang, dan yang kedelapan itu lain-lain, termasuk bangunan kantor, tempat parkir, dan lain-lain. Ini adalah tahap-tahap penganggaran modal, sudah kita bahas pada minggu yang lalu, jadi kita skip. Dan yang perlu diingat ini adalah 5 konsep penting dalam penganggaran modal. Kita udah diskusi banyak minggu kemarin tentang konsep-konsep penting ini. Nah, hari ini di pertemuan keempat ini kita akan membahas metode-metode keputusan penganggaran modal. Di sini ada 4 yang kita bicarakan pada perkuliahan minggu yang lalu, yaitu payback period, net present value, internal rate of return, dan profitability index. Nah, untuk payback period sudah kita bahas beserta contoh soalnya. Nah, kali ini kita akan membahas satu contoh soal, di mana dari soal ini kita bisa menghitung net present value dan internal rate of return atau IRR-nya. Baik, kita lanjutkan. Di sini akan Ibu beri contoh ya, ada satu proyek dengan umur proyek itu 5 tahun, dihitung dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5 ya. Kemudian untuk project-nya ini sudah diketahui di tahun ke-0 ini masih 0. Kemudian di tahun pertama itu 20 juta, di tahun ketiga 50 juta. Di tahun kedua 50 juta, di tahun ketiga 75 juta, di tahun keempat 100 juta, dan di tahun kelima 125 juta. Kemudian untuk project cost ini juga sudah diketahui. Jadi project cost-nya di tahun ke-0 itu minus 120 juta. Kemudian di tahun pertama project cost-nya 45 juta, di tahun kedua 30 juta, di tahun ketiga 20 juta, di tahun ke-10 10 juta, di tahun kelima 15 juta. Nah, incremental itu adalah pengurangan dari project dikurangi project cost. Karena di sini masih 0 di tahun ke-0, maka incrementalnya itu adalah minus 120 juta. Kemudian di tahun pertama itu 20 juta dikurangi 45 juta, itu minus 25 juta. Kemudian di tahun kedua 50 dikurangi 30, 50 juta maksudnya dikurangi 30 juta, ini 20 juta. Kemudian 75 juta dikurangi 20 juta, ini menjadi 55 juta. Kemudian 100 juta di tahun keempat project-nya, kemudian project cost-nya itu 10 juta, sehingga incrementalnya itu 90 juta. Kemudian di tahun kelima, project-nya itu 125 juta, kemudian project cost-nya 15 juta, sehingga incrementalnya kita dapatkan 125 juta dikurangi 15 juta, menjadi 110 juta. Kemudian di sini diketahui dengan tingkat diskon faktornya sebesar 5%. Nah, untuk diskon faktor ini rumusnya adalah 1 dibagi 1 ditambah diskon faktornya sendiri 5%, berarti 0,05. Sehingga kita dapatkan karena ini tahun ke-0, semua bilangan yang dipangkatkan 1 itu hasilnya adalah 1. Ini kan di tahun ke-0 ya, maka dipangkatkan 0. Kemudian di tahun kedua, ini bisa kita cari 1 dibagi 1 ditambah 0,05. Ya, tahun pertama pangkat 1 tidak usah kita tulis, maka kita dapatkan hasilnya itu sebesar 0,952. Dan seterusnya, untuk diskon faktor ini nanti bisa kita tidak cari, kita hanya melihat nanti di tabel diskon faktor yang akan Ibu share ya di link yang nanti akan Ibu kasih. Nah, kemudian sehingga kita bisa mendapatkan di sini, kita lanjutkan di kolom selanjutnya, kita akan menghitung net present value. Nah, net present value ini ingat
adalah incremental dikali dengan disconvectornya. Berarti incremental di tahun ke-0 minus 120 juta dikali 1 ini adalah minus 120 juta. Kemudian di tahun pertama atau di tahun ke-1 minus 25 juta dikali 0,952 ini adalah minus 23.800.000. Kemudian di tahun ketiga incrementalnya yaitu 20 juta dikalikan 0,907, maka kita dapatkan hasil net present value-nya adalah 18.140.000 rupiah. Kemudian di tahun ketiga incrementalnya adalah 55 juta dikalikan 0,864, hasilnya adalah 47.520. Kemudian di tahun keempat incrementalnya 90 juta dikalikan dengan diskon factor di tahun keempat 0,823, maka kita dapatkan hasilnya 74.070.000 rupiah. Kemudian di tahun kelima incrementalnya adalah 110, kita kalikan dengan diskon factor di tahun kelima dengan tingkat diskon factornya 5%, maka 110 juta dikali 0,784 itu adalah 86.240.000. Nah, tinggal kita jumlahkan ya, kita jumlahkan ke bawah ini semuanya dari minus 120 juta dan sampai di tahun kelima yaitu 86.240.000, sehingga kita dapatkan net present value dengan diskon factor 5% itu adalah 82.170.000. Oke, kita bahas dulu sampai di sini. Baik, akan kita lanjutkan. Nah, setelah kita mendapatkan net present value sebesar 82.170.000 rupiah, kita akan mencari IRR. Nah, kita lihat di sini rumus IRR itu atau internal rate of return, sorry ya. Nah, ini IRR itu adalah I1, ini I ya, I besar, I1 ditambah rumusnya, buka kurung, I2 dikurangi I1, kurung tutup, dikali net present value yang hasilnya positif, dibagi dengan net present value positif, dikurangi net present value negatif. Nah, tadi kita sudah mendapatkan hasil net present value yang positif. Berarti untuk menghitung IRR kita harus mencari nilai net present value yang negatif. Maka kita akan lihat di sini, kita naikkan saja, nih ya di zoom ya. Kita naikkan saja diskon faktornya tadi, yang pertama sebesar 5%. Nah, untuk metode internal rate of return ini adalah metode trial and error. Jadi kita mencoba ya, saling mencoba, kita coba lagi, misalnya ada masih hasilnya tidak sesuai atau tidak bisa kita masukkan dalam rumus ini, kita ganti tingkat diskon faktornya. Nah, karena di sini sudah positif, maka kita tinggal naikkan tingkat diskon faktornya. Tapi yang perlu kalian ingat, dalam menaikkan diskon factor ini dari 5%, ini Ibu kasih contoh ini 25% ya. Karena kalau kita menaikkan hanya 1% itu agak lama kita trial errornya. Karena hanya misalnya 6%, 7%, 8%. Ya paling tidak minimal kita menaikkan tingkat suku bunganya itu 10%. Jadi misalnya kalau di sini 15%, naikkan menjadi di sini 5%, kita tambah 10%, berarti kita naikkan menjadi 15. Tapi kalau hasilnya itu masih juga dia positif, yang di sini yang net present value-nya, maka kita harus menaikkan tingkat diskon faktornya. Nah, saya ambil contoh, Ibu ambil contoh di sini. Ini dengan diskon factor 25%. Makanya untuk memudahkan nanti Ibu akan sharekan
tabel diskon faktornya. Nah, sehingga bisa dilihat di sini ini adalah diskon faktor 25% dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5 ya. Nah, tinggal kita kalikan. Kalau sudah kita masukkan diskon faktornya, ingat mengalikannya untuk mendapatkan net present value di sini bukan dikali dengan net present value yang di samping sini ya, bukan dengan yang di samping sini, tapi dikalikan dengan incremental yang di depan sini, yang di incremental sini, ini incrementalnya. Jadi 1 dikali 120 juta, 0,800 dikali 25 juta, dan seterusnya. Sehingga kita mendapatkan, kita jumlah, ini semuanya dari atas ke bawah sini, sehingga kita dapat hasilnya minus 26.060.000 rupiah. Nah, kalau tadi sudah kita mendapatkan hasil net present value yang negatif, berarti kita bisa memasukkan ke rumus ini ya. Jadi rumus ini adalah I1 ditambah I buka kurung I2 dikurangi I1 tutup kurung dikali net present value yang positif dibagi net present value positif dikurangi net present value negatif. Dimana di sini ada catatan ya, ada keterangan ini tingkat bunga I1 ini adalah tingkat bunga di mana net present value positif, dan I2 adalah tingkat bunga di mana net present value negatif. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Ya, jadi kita masukkan ke dalam rumus bahwa kita lihat lagi, kita review lagi di sini. Ini tadi adalah 5%, ini 25% ya. Kita lihat di sini. Ini abaikan angka-angka di sini ya. Yang ini, yang kecil-kecil ini diabaikan saja. Juga di sebelah sini. Ini adalah Ibu mencoba menghitung ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah mendapatkan net present value dengan nilai yang positif dengan tingkat diskon faktor 5%. Kemudian kita mendapatkan diskon faktor 25% dengan net present value yang negatif. Sehingga kita bisa di sini memasukkan ke rumus IRR-nya, yaitu I1 ditambah I2 dikurangi I1 kurung tutup dikali net present value yang positif dibagi net present value positif dikurangi net present value negatif. Kita scroll dulu. Nah, sehingga kita bisa menghitung IRR-nya di sini ya. Kita lihat IRR-nya, I1-nya tadi kan 5%. Kemudian ditambah buka kurung I2, di mana I2 di sini adalah tingkat bunga present value-nya negatif. Berarti tadi 25% dikurangi 5% kurung tutup dikali nilai net present value yang negatif, yaitu sebesar 82.170.000. Kemudian dibagi dengan net present value positif, yaitu 82.170.000. Kita ingat tadi bahwa di sini kita scroll dulu ya, kita scroll. Nah, bahwa ini hasil net present value yang negatif dengan tingkat bunga sebesar 25% itu adalah 26.060.000. Jadi kita kembali ke sini. Nah, sehingga 82.170.000 ya pembaginya ini. Nah, pembaginya ini ya, pembaginya berarti yang positif 82.170.000 ditambah 26.060.000 rupiah min kali min itu positif sehingga hasilnya menjadi 108.230. Tinggal kita masukkan ke rumus. Ini 5% ditambah 25 minus 5 itu berarti 20%. Kemudian ini tinggal kita bagi 82.170 dibagi 108.230. Itu hasilnya itu adalah 0,7592. Nah, tinggal kita kali. Ingat ya, jangan ditambahkan 5% ditambah 20 karena yang diutamakan itu adalah pengalian. Berarti
0,7592 dikali 20% itu adalah 0,15. Tinggal kita tambahkan, berarti IRR-nya adalah 5,15%. Nah, untuk melihat apakah suatu proyek itu layak atau tidak dari IRR-nya, maka tinggal kita lihat ketentuannya. Kalau proyek itu dikatakan feasible jika nilai IRR-nya lebih dari tingkat bunga yang berlaku atau disyaratkan. Tadi tingkat bunganya adalah 5%, sedangkan IRR-nya 5,15%, berarti proyek ini layak atau feasible.